Selamat datang kembali di PTT Podcast Tiba-Tiba. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Masih keadaan sehat kan? Harus sehat. Harus sehat teman-teman, karena ada BPJS. Tentunya BPJS Gaji Pemotong Siantar untuk teman-teman semua. Mau ngapain lagi kita nih, Des? Kembali lagi kami teman-teman ingin membahas seputar BPJS Kesehatan, supaya informasi BPJS Kesehatan bisa sampai ke pelosok negeri, terutama kampungku nih bang. Kampungku jauh kali nih bang. Di mana kampungmu, Des? Di yang barisan bang. Di mana Jalan itu? pun tidak ada bang. Jalan tanah lihat aja bang. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap bersyukur. Siap. Karena ada BPJS Kesehatan menanggung semua jaminan kesehatan kita. Siap. Oke bang Kim, kali ini kita akan berbincang tentang JKN lagi nih. JKN lagi. Kenapa kita harus masuk ke BPJS? Gitu-gitu bang. Oke. Yang pertama nih bang, kan banyak nih bang masyarakat yang bilang, apa ya aku dokter BPJS Kesehatan, aku nggak sakit kok. Apa untungnya sama aku? Udah BPJS Kesehatan nggak bisa diklaim. Gitu bang. Jadi gimana nih bang? Kenapa masyarakat itu harus mendaftar ke BPJS Kesehatan? Oke, makasih nih, Des, pertanyaannya. Kenapa kita perlu mendaftar di BPJS Kesehatan? Ada 3 poin penting di sini sebenarnya. Poin pertama adalah proteksi atau protection, di mana misalnya nih dari segi proteksi, saya sekeluarga akan merasa terlindungi. Bukan merasa, saya sekeluarga akan terlindungi kalau sakit, terutama nih misal sakitnya berbiaya besar atau mahal, contoh penyakit jantung, terus hemodialisa atau cuci darah, yang gitu-gitu. Yang kedua adalah sharing. Saya sekeluarga dapat membantu yang sakit ketika saya tetap sehat. Mulia sekali ya bang. Ya, itu salah satu prinsip gotong royong kan. Terus yang ketiga, dari segi compliance atau kepatuhan. Saya sekeluarga sebagai warga negara Indonesia taat menjalankan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang mana jaminan kesehatan ini kan sifatnya wajib dari undang-undang mewajibkan. Tujuannya adalah untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jadi Des, proteksi jaminan kesehatan seluruh penduduk itu bisa terwujud kalau seluruh penduduknya bergotong royong dengan menjadi peserta program JKN. Contohnya gimana? Jadi misalnya nih, dari satu orang, prinsip gotong royongnya nih ya, satu orang yang kalau dia misalnya operasi jantung itu kurang lebih memakan biaya sekitar 130 juta. Oke. Nah, untuk iuran peserta PBPU atau Mandiri kelas 3 yang sebesar 42.000, yang dimana ada subsidi di situ ya. Ada subsidi 7.000 dari pemerintah, jadi kita hanya membayar 35.000. Jadi dari membantu 42.000 itu sekitar 3.095 orang itu bisa membantu satu orang untuk operasi jantung. Nah, itulah tadi bentuk gotong royongnya tadi untuk program JKN-nya, Des, gitu. Itu ya bang, berarti mulia sekali ya bang, berarti tujuannya memang untuk membantu rekan-rekan kita yang kurang seberuntung kita. Ya, itu tadi selain untuk membantu, yaitu untuk proteksi, untuk sharing, dan ada kewajiban kepatuhan kita di situ sebagai warga negara Indonesia. Betul, Des. Gitu teman-teman. Jadi zaman sekarang ya bang, kalau nggak pakai ada jaminan kesehatan, mungkin biaya yang kita keluarkan cukup besar ya bang. Betul sekali, besar sekali biayanya. Jadi teman-teman, seperti yang disebutkan Bang Hakim tadi, nggak ada salahnya menjadi peserta BPJS. Banyak kok keuntungan dan manfaatnya. Jangan menunggu sakit teman-teman semua. Yes, betul, itu poin pentingnya. Jangan menunggu sakit baru daftar BPJS Kesehatan. Jadi gini nih Bang Kim, kan di BPJS ini kan Bang Kim banyak nih Bang Kim di masyarakat.
dia dapat bantuan, aku nggak dapat bantuan. Sebenarnya kepesertaan BPJS ini gimana sih Bang? Oke. Ini berarti membahas tentang segmen ya. Iya Bang. Segmen peserta. Jadi segmen kepesertaan JKN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan non PBIJK. Nah, PBIJK itu apa? PBIJK itu adalah jaminan kesehatan yang dari Kementerian Sosial. Ya, jadi penerima bantuan iuran yang di-cover oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini dari Kemensos. Nah, itu masuknya dari mana? Masuknya dari DTKS, DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, didata dari situ. Nah, terus yang kedua adalah non PBIJK. Non PBIJK itu dibagi lagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah PPU, yang kedua adalah PBPU. PPU itu adalah singkatan dari pekerja penerima upah. Yang kedua adalah BPPU atau BP, pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja, BP-nya. Nah, dibagi lagi nih. Gimana lagi? Dibagi lagi untuk yang segmen PPU, dibagi lagi ada itu dia pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS juga masuk ke segmen PPU, prajurit, anggota Polri, perangkat desa, pegawai swasta, serta kalau kita kenal juga PPNPN tuh itu masuk dia di segmen pekerja penerima upah. Nah, untuk yang PBPU apa tuh? Nah, PBPU itu ada dua. Ada yang PBPU BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, atau yang dulu kita kenal dengan PBI APBD, yang dia penerima bantuan iuran yang dibantu oleh pemerintah daerah iurannya. Atau yang kedua adalah pekerja bukan penerima upah mandiri. Nah, itulah yang biasa ada 3 kelas. Yang kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Itu. Nah, itu adalah segmen-segmen dari pesertaan JKN Des. Jadi menarik nih Bang, masalah kelas tadi tuh Bang. Ada kelas 1, 2, dan 3. Iuran kelas 1, 2, dan 3 ini gimana sih Bang? Nah, oke Des. Jadi kalau untuk kelas, kita mulai dulu dari, kan ada 3 kelas nih untuk yang mandiri. Kita mulai dulu dari yang paling tinggi di kelas 1. Kelas 1 itu adalah sebesar 150.000 per jiwa per bulan. Nah, untuk yang kelas 2, 100.000 per jiwa per bulan. Dan yang di kelas 3 adalah sebesar 42.000 per jiwa per bulan. Nah, tapi untuk di kelas 3 ini ada subsidi juga dari pemerintah. Jadi peserta hanya perlu membayar 35.000 per jiwa per bulan gitu. Itu sih Des. Berarti jadi bantu nih Bang yang kelas 3 tadi aturan 42.000 dibayar pemerintah sebesar 7.000, jadinya 35.000 ya Bang. Betul. Jadi Bang untuk iuran pembayarannya gimana nih Bang? Nah, untuk iuran yang misalnya mandiri, dia itu wajib dibayarkan setiap tanggal 10 di tiap bulannya. Pembayarannya bisa dilakukan di mana? Nyambung tuh biasa pertanyaannya. Pembayarannya bisa dilakukan di kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Bisa melalui ATM, bisa melalui bank secara langsung, bisa melalui Alfamart, Indomaret, kantor pos, bisa juga ke M-Banking juga bisa. Terus kanal-kanal online yang tersedia misalnya Tokopedia, Shopee, itu banyak sih yang sudah bisa, misalnya kayak OVO, Dana, dan lain sebagainya, kanal-kanal sudah disediakan. Jadi untuk pembayaran tidak perlu dilakukan di kantor BPJS Kesehatan karena sudah disediakan di mana-mana. Jadi kalau untuk pembayaran nggak mungkin lewat tanggal 10 sih, karena harusnya udah di mana aja bisa, kapan aja bisa bayar gitu Des. Jadi Bang kalau lewat nih Bang, mau bayar gitu, gimana tuh risikonya Bang? Ya, kalau misalnya lewat pembayaran lewat bulan, sudah pasti kartu kepesertaannya akan statusnya nonaktif menunggak. Oke, itu yang pertama. Nah, ketika dibayarkan gimana? Nah, ketika dibayarkan, nanti akan muncul notifikasi apabila sudah dibayarkan Anda memasuki layanan administrasi denda. Jadi ada nanti, misalnya nih, si peserta mau menggunakan kepesertaan JKN-nya. Kalau untuk rawat inap,
nanti akan ada denda layanan rawat inap di situ Des. Akan muncul perhitungannya berdasarkan nanti dari rumah sakit ada perhitungannya nanti dikeluarkan oleh rumah sakit gitu. Tapi kalau untuk rawat jalan dia tidak akan dikenakan denda tadi Denda tersebut, gitu. Jadi dendanya itu pun akan menghilang setelah 45 hari gitu Des. Itu teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman kalau membayar akan dikenakan oleh denda. Tapi itu dendanya yang dibebankan sama teman-teman jika teman-teman melakukan rawat inap teman-teman. Ya. Untuk rawat jalan tidak akan dikenakan denda, tapi akan tetap ada tulisan akan dikenakan denda sebelum 45 hari gitu ya Bang. Ya, selama 45 hari. Makanya disarankan jangan menunggak ya teman-teman. Iya teman-teman, ingat teman-teman sebelum tanggal 10. Ya. Baik teman-teman, demikianlah sesi podcast kita. Di part ini kita akan lanjut di pertemuan-pertemuan podcast selanjutnya yang tentunya akan membahas informasi yang lebih rinci yang membuat teman-teman semakin mengerti, semakin mengetahui tentang info BPJS. Saya Desprian, Saya Hakim. sampai jumpa dan Dadah. tetap bahagia. Dadah. Dadah.